Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua series dari Supreme Emperor. Dan bagi kalian yang mungkin baru gabung ya, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu. Linknya ada di deskripsi. Tak berlama-lama, langsung aja kita masuk ke isi ceritanya. Cerita kembali dilanjutkan yang kini memperlihatkan Lord Muyun bersama serigala hitam yang kita sebut Ao yang tengah memasuki sebuah tempat peninggalan dari sang Raja Naga. Di sana memanglah benar, harta yang diidamkan nyatanya semuanya berada di tempat ini. Ribuan butir kristal, ratusan senjata hingga puluhan bahan obat memanglah ada di tempat ini. Menurut Ao, di 3000 dunia kecil, harta sebanyak ini hanyalah berada di tempat ini aja. Jadi tentu saja tak ada yang pernah melihat hingga mendengar jumlah harta sebanyak ini. Akan tetapi beda halnya dengan Lord Muyun yang pasti harta ini sudah ia temui, yang bahkan harta yang ia miliki saat menjadi peri dahulu tentu saja jauh lebih dari ini. Bisa dilihat setelah memasukinya Lord kita mengenali setiap bahan obat dan semua harta langka di sana. Sontak Ao pun menjadi kaget bagaimana bisa Lord Muyun mengetahui nama dari harta di tempat ini. Yang ternyata di zaman dulu harta semacam ini biasa Muyun gunakan untuk memberi makan hewan peliharaannya. Di saat keterkejutan masih melanda Ao, Muyun pun memintanya untuk mengambil semua hartanya untuk dikumpulkan. Alhasil Ao pun mulai bergerak, begitupun dengan Lord kita yang juga menyerap semua harta itu memasukkannya pada cincin penyimpanannya. Setelah semuanya diangkut, Muyun pun kembali menanyakan apakah masih terdapat harta lain yang terdapat di sini. Yang sudah jelas, Ao pun bilang jika semuanya sudah diambil dan yang tersisa tinggal monumen Venerable Yun yang berdiri di depan mereka. Sudah pasti Lord kita tidak ingin meninggalkan apapun, jadinya ia pun mengambilnya juga. Kini Lord Muyun pun berencana untuk berkultivasi dan meminta Ao untuk menjaganya. Segera Lord Muyun pun duduk bersila sembari mengeluarkan energi kekuatannya untuk membakar semua meridiannya. Sontak Ao yang melihatnya menjadi pesimis, bahkan ia mengira jika Muyun tidak akan sanggup untuk menahan pembakaran meridiannya. Meski begitu, dia tidaklah melakukan apapun karena kini dia pun duduk bersila sembari menjaga Muyun. Waktu demi waktu terus berlalu dan scene pun kemudian berpindah di luar pegunungan, yang kini menampilkan kelompok tetua Bai yang kembali mendatangi pegunungan yang juga mencari jejak Lord kita. Tapi mereka sama sekali tidaklah menemukan jejaknya. Begitu juga dengan Xuan Yunde yang kini memberitahu pergerakan kelompok Lord Muyun yang tengah berlari menuju barat daya, yang kemungkinan juga Lord Muyun sudah ada di sana. Mendengar itu, segera semua orang pun bergegas menuju barat daya untuk mencegat Lord kita. Sin kembali ke tempat Lord Muyun yang kini masih melakukan kultivasi, mengumpulkan semua esensi yang akhirnya dia pun berhasil melakukan sebuah terobosan. Melihat keberhasilan Lord kita, Ao yang melihatnya menjadi kembali terkejut. Dia merasa Lord Muyun ini sungguh berbeda dari manusia biasa. Setelah selesai berkultivasi, Lord Muyun dan juga Ao lantas bergerak keluar dari pegunungan ini menuju ke tempat Meng Yao dan yang lainnya. Singkat cerita, tak lama dari itu Muyun pun sampai di tempat Meng Yao dan yang lainnya. Di sana terlihat sudah terjadi pertarungan antara kelompoknya dengan kelompok musuh. Lord Muyun sungguh tidak menduga jika pergerakan musuhnya beneran sangat cepat hingga berhasil menyusulnya ke tempat ini. Namun jikalau itu dirinya berada di masa jayanya, maka kekacauan semacam ini akan sangat mudah dirinya atasi. Namun Ao meminta Muyun untuk tidak meremehkan lawan karena nyatanya kekuatan musuh juga tidak lemah seperti tetua Bai dan juga Xuan Yunde yang memang sangat kuat.
Dia bilang dirinya saat ini tidak bisa menandinginya akibat cederanya yang masih belum pulih. Dan kini Lord Muyun terlebih dulu akan menangani Xiao Dong dan Ao diminta menahan Han Yun terlebih dahulu. Ao pun menyanggupinya namun dia hanya bisa bertahan selama 3 jam aja dan dengan ini mereka pun mulai beraksi. Akan tetapi sebelum itu Ao menjadi bingung dengan pergerakan Lord Muyun yang kini telah menghilang. Jelas dirinya bertanya-tanya dan langsung mencarinya dengan persepsi jiwanya. Akan tetapi kembali Ao menjadi kaget bukan kepalang dikarenakan dirinya tidak bisa menemukan letak Lord Muyun. Biasanya siapapun yang berada di goa ini maka dirinya bisa dengan mudah mengetahuinya. Alhasil dikarenakan begitu, Ao pun mulai menduga jika kemungkinan teknik yang digunakan Muyun adalah teknik transformasi naga. Di sisi lain di dalam pertarungan kita melihat adanya tetua wanita yang kini juga tengah melakukan pertempuran. Begitu juga dengan Xuan Yunde yang tengah sibuk melawan para musuhnya. Setelah menghabisi semua anak buahnya, barulah kedua tetua ini pun mulai bergerak melakukan pertarungannya. Begitu juga dengan tetua Silau dan juga tetua Bai. Mereka tengah melakukan pertarungan yang sangat sengit. Dari pertempuran yang besar ini bisa dilihat tempat di sana pun menjadi bergetar. Dan tidak ketinggalan Meng Yao juga hadir untuk menghadapi seorang tetua yang sedang bertindak secara diam-diam. Sebelum bertarung keduanya sempat terjadi cekcok namun hal itu tidaklah lama karena tetua ini malah langsung melakukan serangan pada Meng Yao. Akan tetapi dari arah belakang Ao pun muncul dengan teknik angin puyuhnya melakukan serangan pada tetua Xianxi. Melihat itu, Xianxi menjadi kaget bukan main, dia bertanya-tanya siapakah gerangan yang kini menyerangnya. Ao tidaklah menghiraukannya dan meminta Meng Yao untuk menyerahkan Xianxi kepada dirinya dan Meng Yao lebih baik membantu yang lain aja. Alhasil Meng Yao pun setuju dan dia pun beralih pada musuh yang lain dan langsung melancarkan sebuah serangan. Di saat pertarungan tengah berlangsung, di sana juga kedatangan patriark keluarga Zhu yakni Zhu Tiansheng. Kedatangannya menawarkan bantuan pada Xuan Yunde yang dengan antusias dia pun meminta patriark Zhu untuk bertindak membabat semua aliansi darahnya. Segera patriark Zhu pun memerintahkan pasukannya untuk bergabung juga melakukan pertarungan di medan pertempuran. Bahkan dari arah samping patriark Zhu kini menargetkan Meng Yao yang dengan itulah dia pun menyerangnya dari arah samping. Beruntung Zhu Yahui pun menyadarinya dan dia pun langsung menolongnya. Begitu juga di sana muncul Lord Muyun yang juga bergerak menahan serangan dari arah belakang. Ternyata serangan itu berasal dari putra patriark Zhu karena bisa dilihat ketika putranya dihempaskan, ia pun menjadi marah. Dengan santuinya Lord Muyun pun terus memprovokasinya, bahkan kini dia menepuk pundak Yahui untuk menyemangatinya. Dengan kemarahannya, patriark Zhu pun berteriak jika dirinya akan membabat Muyun karena telah memisahkan keluarga Zhu-nya. Namun meski begitu Lord Muyun tidaklah gentar yang bahkan dia tidaklah menganggap patriark Zhu ini. Di saat itu seketika patriark Zhu pun memuntahkan seteguk darah yang juga kini ditolong oleh Xuan Yunde. Tapi sesuatu yang membingungkan terjadi di mana tiba-tiba Muyun pun menghitung mundur 3, 2, dan 1. Yang membuat semua orang pun menjadi bingung dan menunggu apa yang sebenarnya terjadi. Ternyata dengan jentikan jarinya sebuah formasi besar pun muncul mengurung mereka semua. Ini merupakan formasi pedang kuno yang sangat kuat. Begitu formasi diaktifkan, puluhan pedang mulai muncul menghantam semua musuhnya. Ao yang melihat ini akhirnya dia pun sadar jika menghilangnya Muyun sebenarnya tengah mengatur sebuah formasi sebesar ini. Tapi dia masih tidak menyangka jika Lord Muyun sebenarnya mampu membuat formasi sebesar ini dengan sangat singkat. Di mana menurut pemahamannya biasanya formasi semacam ini haruslah disiapkan dengan waktu yang lama. Begitu juga dengan Xuan Yunde yang kini menjadi bingung mengapa Muyun bisa mengatur formasi sebesar ini dengan sangat singkat. Bisa kita lihat puluhan hingga ratusan pedang mulai terus menghujami mereka yang membuat semua orang pun sangatlah panik. Bahkan tetua Bai sampai berniat untuk segera kabur, tapi hal itu tidaklah terjadi di mana Lord Muyun tidak membiarkannya. Dan setelah itu cerita pun bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di
di video selanjutnya.